Ada dua penyakit yang berbahaya. Yang penyakit ini diturunkan melalui indukannya, yaitu penyakit gumboro dan penyakit marek. Contohnya ini ya, yang disebabkan oleh penyakit gumboro yang diturunkan melalui genetik darah oleh indukannya. Jadi tanda-tandanya bulu kusam tegak, kemudian pada anus atau dia mengeluarkan kotoran agak putih ya, berlendir. Dia menyerang pada bursal, yaitu pada serangan pada saluran pencernaan dan anus ya. Contohnya ini. Jadi ini agak bertahan, tapi nanti juga mati ya. Yang kedua itu penyakit marek. Kalau penyakit marek itu sama tanda-tandanya, cuman dia tidak menyerang bursal ya. Jadi dia kejadiannya nanti dia akan lumpuh. Sama-sama juga disebabkan oleh virus marek juga. Jadi ini sebetulnya sama juga. Penyakit ini dibawa juga oleh dari genetik indukannya. Jadi untuk penanganan ini supaya jangan menular ke yang lain, itu memang harus kita vaksin dengan vaksin gumboro dan juga vaksin marek ya. Itu pencegahannya. Jadi kalau untuk mengatasinya memang nggak sulit daripada serangan penyakit gumboro dan marek. Akibat daripada serangan virus gumboro dan marek itu biasanya banyak kematian ya, karena mulai dari DOC tadi yang diturunkan oleh genetik indukannya yang telah terserang penyakit gumboro dan penyakit marek. Itu saudara ya. Jadi untuk penanganannya supaya jangan menyebar ke yang lain, itu memang harus kita vaksin gumboro dan vaksin marek, yaitu semenjak dari DOC. Kemudian untuk penanganan selanjutnya itu memang minumnya memang harus steril. Kemudian pemberian vitamin, dia vitaminnya memang harus agak banyak ya, di atas dosis ya, karena untuk kekebalan tubuhnya. Jadi seperti vitamin Vitacik, Vitastres, Neobro, dan vitamin B kompleks, itu memang harus lengkap. Kemudian selang-seling nanti minumnya yang telah diberi Baiklin ya, sesuai dengan dosis. Contohnya kandungan Baiklinnya itu 1,6 mili per 20 liter air ya. Itu standar pemberiannya. Setelah 4 jam baru diberikan untuk air minumnya. Kalau gejala lain yang disebabkan oleh gumboro tadi, itu memang nanti kalau dia agak sembuh, itu memang jalannya akan pincang ya. Contohnya seperti ini jadinya ya. Ini akibat serangan daripada gumboro tadi. Jadi pertumbuhannya pun terlambat ya jadinya, karena serangan penyakit gumboro tadi. Seperti ini jadinya. Kemudian untuk penanganan selanjutnya itu memang dilakukan penyemprotan ya, harus sering dilakukan penyemprotan di dalam kandang. Jadi penggunaan bahannya itu harus berganti-ganti ya. Contoh seperti penyemprotan dengan Baiklin, Prodalon, Medisep, SOS dan lain-lainnya.
supaya tidak pindah penyakit virus tadi ke yang lainnya, saudara-saudara ya. Jadi pertumbuhan ayam yang telah kena serang gumboro dan marek itu memang terlambat ya. Beda nih. Ini terlihat nih yang sembuh kena serang gumboro dan marek ini badannya terlihat kecil ya. Terlambat pertumbuhannya. Itu tadi. Contoh seperti ini juga ya. Ini bekas kena serang gumboro tadi. Kalau kena serang marek, dia akan lumpuh, nggak bisa berjalan. Ya lama-lama mati. Sebenarnya kan penyakitnya bawaan daripada indukan tadi ya. Jadi kesehatan indukan tadi itu yang tidak terjamin. Kemudian masalah vitamin juga. Itu juga masih kurang vitaminnya yang diberikan ke indukan tadi. Ataupun jarang divaksin indukannya. Ya indukan itu perawatannya memang harus divaksin. Vaksin gumboro, vaksin marek, vaksin polorum, dan lain-lain ya. Karena kalau tidak divaksin, itu memang nantinya penyakit akan turun ke anaknya. Melalui genetik, melalui darah ya. Itu sebenarnya. Jadi dua itulah penyakit yang berbahaya. Penyakit marek dan penyakit gumboro. Jadi pertumbuhannya memang terlambat, terlihat kecil ya. Akibat daripada serangan gumboro. Kalau dia bisa bertahan. Jadi belum terlalu berat terinfeksinya. Contohnya ini ya, kecil ya. Jalannya pun tidak normal lagi. Nah, itulah akibat daripada serangan penyakit gumboro. Kotorannya pun berlendir. Itu ya saudara-saudara. Tidak normal lagi kotorannya. Jadi untuk penanganannya memang untuk antisipasinya yang ada pencegahan. Jadi seperti kita di sini setelah masuk DOC umur 4 hari, kita vaksin langsung dengan vaksin gumboro. Kemudian vaksin marek. Nyusul lagi vaksin NDIB. Begitu saudara-saudara ya. Karena kita semuanya kan beli DOC-nya, nggak ada kita punya indukan sendiri. Jadi di sini sekarang memang koloninya sudah kita tambah. Ini ayam kita sekarang sudah ada sebanyak 16 box atau 1.600 ekor ya. Karena di sini ada dua macam sekarang, ada ayam ulu dan ada ayam KOB. Jadi yang terserang gumboro dari awal dari DOC ini yaitu ayam ulu yang kita dapatkan dari Medan. Itu saudara-saudara ya. Jadi mutunya kurang bagus. Contoh seperti ini ya, agak pincang jalannya. Kemudian anusnya memang kotor. Seperti warna putih-putih. Itulah tanda-tandanya ya. Yang disebabkan oleh gumboro. Jalan pun agak pincang ya. Ya seperti ini kena serangan marek ya. Jadi terduduk dia, seperti lumpuh, susah berjalan.
Jadi itu tadi ya, penanggulangannya hanya dengan pemberian vaksin, kemudian vitamin di atas dosis ya, kemudian air minum tadi harus dicampur dengan Baiklin ya, atau dengan Rodalon dan sebagainya. Itu untuk pencegahannya. Tapi kalau untuk penyembuhannya tadi kita beri vitamin seperti Vitacik, Vitastres, Nyobro, dan vitamin B kompleks dengan dosis di atas standar ya caranya. Jadi ini memang sembuh, tapi nggak sembuh ya. Orang dia susah jalan. Perkembangannya pun terlambat dengan kawan-kawannya jadinya. Seperti yang sana juga terlihat itu, pincang yang disebabkan oleh penyakit gumboro tadi ya. Jadi seperti ini ya contohnya. Jadi ini semua terjadi karena bawaan dari indukan ya. Jadi makanya sebelum kita membeli DOC ya, tanya-tanya dengan kawan-kawan dulu. Karena kita selama ini nggak pernah dapat DOC dari Medan ya. Rupanya mutunya seperti ini ya, jelek. Yang ayam ulu dari Medan. Ini contohnya, kotoran anusnya lengket ini. Nah, seperti itu ya. Jadi berlendir warna putih. Itulah yang disebabkan oleh penyakit gumboro. Ya, ini susah jalan ya. Nah, itu yang sana pincang juga jadi. Jadi kalau yang kena sakit Marek tadi itu memang lumpuh. Seperti ini tadi ya, lumpuh. Nggak bisa jalan. Lumpuh jadinya. Jadi kalau ini ayam KUB 2 Janaka ya, yang punya kita. Jadi ini sehat semua. Karena pertama masuk langsung kita beri vaksin. Pertama kita vaksin gumboro dulu, baru vaksin Marek, baru vaksin NDEB untuk puloromnya ya. Jadi penanganannya memang harus baik ya, perlakuannya. Ini sekarang umur 45 hari ayam KUB 2 Janaka kita. Jadi untuk sirkulasi udara itu memang kipas angin perlu ya saudara ya, untuk menjaga supaya udaranya berputar terus ya. Jadi tidak adanya uap amonia yang terkurung. Itu tadi saudara-saudara ya, untuk antisipasi terkurungnya amonia tadi yang membuat penyakit cekrek pada ayam. Jadi demikianlah saudara-saudara ya. Jangan lupa bertanya ya kalau kurang paham tadi. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya.